warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada alaina at-taubah wa harrama al-israr. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah katibul athar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh safwatul akhyar. Sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi sadatil abrar, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kalamihil qadim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap para alim ulama, para hujjaj, asatiz, wabil khusus guru kita yang kita cintai dan kita muliakan, yaitu Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Suherman Mukhtar SHMA selaku pembina Majelis Taklim Mushola Al-Amin yang diadakan setiap malam Rabu. Alhamdulillah, kita doakan semoga guru kita senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehatkan badannya, sehatkan rohaninya, dan diberikan manfaat ilmunya, ditambahkan milik rezekinya, dan semoga beliau senantiasa mendapatkan lindungan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tentunya yang sama-sama kita hormati pula guru kita bersama, yaitu Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Haji Syamsuddin, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Mustafa, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Muhammad Saleh, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Mukhtar, Al-Mukarram Bapak Ustaz Saifullah, Al-Mukarram pengurus Mushola Al-Amin sekaligus panitia pelaksanaan Isra wal Mi'raj yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Al-Mukarram Bapak Ustaz Dailumi. Semoga kita doakan guru-guru kita yang hadir di tempat ini menambah barokah tempat ini, dan mudah-mudahan dengan wasilah acara ini kita mendapatkan perhatian pandangan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Tentunya yang sama-sama kita hormati segenap para hadirin wal hadirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang semuanya mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan cucuran rahmat barokah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, setelah kita mengikuti acara demi acara, marilah sama-sama kita mengikuti pembahasan kitab Minhajul Abidin dan kitab Fathul Mu'in, yang insyaallah pada malam hari ini bertepatan Majelis Syiar Al-Isyraq di Mushola Al-Amin mendapatkan kesempatan untuk mengadakan acara pengajian yang mudah-mudahan apa yang akan disampaikan guru kita nanti dari pembahasan-pembahasannya kita dapat mengambil hikmahnya. ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram ajma'in.
خصوصا إلى روائدة مختلف النجاة ثم إلى وحدتينة ثم إلى وحدتينة المصطفى الحجاري ثم وحدتي على معركة ثم إلى أبي الشيخ مشايخ أبو الفضل الجيلاني قدس وسره ثم إلى شيخنا الشيخ أحمد صاحب الله وتاج العارفين قدس وسره ثم إلى شيخنا الشيخ محمد مأمون بن عبد الرحمن ثم شيخنا كيف ورسله ثم إلى أرحم هذه الكتب المباركة ثم إلى أولي آبائنا وأمهاتنا ولأجدادنا جداتنا ولأصحابنا ولمشايخنا ولأستاذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله على نعم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Fa'iyya annal ilma, maka dia itu bahwasanya ilmu an-nafi'a yang bermanfaat, yuzmiru khasyatallahi ta'ala wa mahabbatahu, maka dia itu adalah bahwa ilmu yang bermanfaat dapat membuahkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mahabbah muradif, jadi enggak usah diterjemah lagi. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut tidak melaksanakan apa yang Allah perintah sekalipun sunnah bentuknya. Takut melakukan apa yang Allah larang. Nih, kalau kita punya ilmu membuat kita menjadi takut kepada Allah, ilmu kita nafi'. Tapi kalau kita punya ilmu, walaupun kita ngajinya banyak, ilmunya banyak, takut kita kepada Allah enggak ada, semakin kita berani berbuat dosa, apalagi dosa kita kepada manusia, dosa sama Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Allah Maha Pengampun, dimaafkan. Tapi kita dosa kepada manusia, dosa juga kepada Allah. Tak akan Allah maafkan kita punya dosa sebelum orang itu memaafkan kita. Nih, banyak orang lupakan di zaman ini. Di kitab fikih tentang sholat aja orang banyak yang kabur, apalagi usul fikihnya, apalagi kaidah fikihnya, apalagi usul tafsirnya, apalagi usul hadisnya, apalagi ilmu faraidnya, apalagi sajarahnya, apalagi asal ikhtilaf, apalagi mukhalafah ya para a'immah. Allahu Akbar. Ya Rasulullah, ini adalah kekhawatiran yang perlu kita renungkan. Qala Allah Ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Kata Allah, sesungguhnya hanya ulama di antara hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya ulama. Dan ulama Al-Imam Al-Ghazali beliau membagi kepada dua, ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Yang takut kepada Allah, yang ulama akhirat. Ulama dunia mah berani-berani banget ya. Ilmunya buat mencari dunianya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang ini kita lihat begitu. Dalilnya Al-Quran, hadis, tapi perbuatannya minad dunya wa ma fiha. Wadzalika anna man lam ya'rifhu
haqqa ma'rifatihi lam ya'abhu haqqa ma'abatihi wa lam yu'azzimhu haqqa ta'zimihi wa hurmatihi. Wa dzalika, dan demikian itu penjelasan bahwasannya membuahkan ilmu itu, ilmu yang bermanfaat, membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Anna man lam ya'rifhu, bahwa orang yang belum mengenal Allah haqqa ma'rifatihi, sebenar-benarnya mengenal Allah, lam ya'abhu haqqa mahabbatihi, maka dia tidak takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut kepada Allah. Berbuat dosa enak aja, anggap apa, makruh doang, enggak dosa. Itu rasa takutnya enggak ada. Padahal siapa yang larang? Makruh itu juga larangan, tapi tidak jazim. Tapi siapa yang larang? Allah. Seharusnya kita tinggalkan. Kita terkadang mengatakan itu, enggak apa-apa makruh. Orang gua demen katanya. Masih seperti ini kita. Haram nggak ada orang, banyak orang ada orang, haram nggak ada orang. Coba-cobain juga ngerasain innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa yu'azzimhu wa yahabuhu, dan dia tidak walam yu'azzimhu haqqa ta'zimihi, walam yu'azzimhu, dan dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala haqqa ta'zimihi, sebenar-benarnya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, wa hurmati, dan menghormati Allah Subhanahu wa taala. Adabnya kurang, enggak ada punya adab, enggak ada rasa takut ketika dibacakan ayatnya, ayat-ayat yang lempengan menceritakan tentang hari kiamat, tidak ada rasa takutnya. Itu orang yang belum kenal Allah Subhanahu wa taala. Fabil ilmi ya'rifuhu wa yu'azzimuhu wa ya'abuhu, maka dengan sebab ilmu ya'rifuhu, dia akan kenal Allah, wa yu'azzimuhu, dan dia akan besarkan Allah, wa ya'abuhu, dan dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya ilmu, dia akan takut kepada Allah, insyaallah. Walaupun ada juga orang yang punya ilmu dia tabrak juga tuh, berarti ilmunya ghairu nafi', tidak nafi', tidak manfaat. Enggak peduli yang kecil, yang gede, anak muda, orang tua, keturunan ulama ataupun enggak keturunan ulama, siapa aja, ya, siapa aja bisa dikemungkinkan untuk menjadi orang yang takut kepada Allah atau orang yang berani kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa aja. Makanya ayo kita cari ilmu dan usaha supaya ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Ikuti semua yang diajarkan oleh para ulama kita, oleh Rasul kita, oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasara ilmu yuthmiru ta'ati kullaha wa yahjuzu anil maksiyati kulliha bitaufiqillahi ta'ala. Fasara ilmu, maka jadilah ilmu kalau begitu yuthmiru ta'ati, akan membuahkan ketaatan kullaha, semuanya. Bukan hanya itu saja, wa yahjuzu, dan dapat menjaga anil maksiyati, dari kemaksiatan kulliha, semuanya, bitaufiqillahi ta'ala, tentunya dengan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaysa wara'a hadaini maqsidun lil 'abdi fi ibadatillahi Subhanahu wa ta'ala. Walaysa wara'a hadaini, dan tidak ada di balik dua ini, maksudnya tidak ada selain daripada dua ini, tidak ada maksud, tidak ada tujuan selain daripada dua ini, lil abdi, bagi hamba, fi ibadatillahi Subhanahu wa ta'ala, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tuh? Yang dua tadi, ya, melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhkan kemaksiatan.
kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dua maksud seorang hamba ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita hidup di dunia ini, itu dua tujuannya, itu saja, melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'alaika bil ilmi arsyadakallahu, maka lazimkan olehmu dengan ilmu, niscaya Allah akan memberikan petunjuk engkau. Ya salika tariqil akhirati, wahai penempuh jalan akhirat. Awwala kulli syai'in, pada permulaan ya setiap sesuatu, maksudnya pada permulaan hendak beribadah. Kalau kita pengen hendak beribadah, kita awali dengan ilmu. Makanya Al-Imam Al-Ghazali, kalau saya perhatikan kitab-kitab beliau selalu dimulakan dengan ilmu. Kitab Ihya Ulumuddin, beliau membahas tentang ilmu. Kitab ini ya, Minhajul Abidin pun beliau awali dengan ilmu. Bidayatul Hidayah pun beliau awali dengan ilmu, karena memang ilmu itu harus kita utamakan, pertamakan, dahulukan. Wallahu waliyut taufiqi bifadlihi wa rahmatihi, dan Allah lah yang mengurus, maksudnya Allah lah yang memberikan taufik kita, bifadlihi wa rahmatihi, dengan karunia dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. ولعلك أن تقول قد ورد الخبر عن صاحب الشرع صلوات الله وسلامه عليه أنه قال طلب العلم فريضة على كل مسلم. ولعلك barangkali أن تقول, kau akan mengatakan, qad waradal khabar, sungguh telah datang sebuah hadis, an sahibi syar'i, dari yang mempunyai syarak, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salawatullah wassalamu alaihi, annahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, menuntut ilmu itu ya hukumnya wajib atas setiap muslim. Bagaimana penerangan hadis ini? Famal ilmu alladhi talabahu fardun lazimun, wa mal haddu alladhi la budda lil abdi min tahsilihi fi amri al-ibadati. Famal ilmu, maka ilmu apa? Alladhi talabahu fardun, yang menuntutnya itu fardu, yang mencarinya itu wajib, fardun lazimun, wajib yang tetap. Wa mal haddul ladzi la budda lil abdi, dan apa batasan yang enggak boleh enggak bagi seorang hamba, min tahsilihi, daripada menghasilkan ilmu, fi amril ibadati, dalam urusan ibadah. Apa batasannya? Batasan wajibnya seapa tuh, bahasa kita begitu. Fa'lam, ketahuilah, annal ulum allati talabuha fardun fil jumlati salasatun. Fa'lam, maka ketahuilah, annal uluma, bahwa ilmu-ilmu allati talabuha fardun, yang menuntutnya, yang mencarinya itu wajib, fil jumlati, secara global, salasatun, ada 3 saja. Ya, ilmu tauhidi, pertama ilmu tauhid, wa ilmu sirri, a'ni bihi ma yata'allaqu bil qalbi wa masa'ihi. Yang kedua ilmu sirri, yang aku kehendaki, kata beliau, kata Imam Al-Ghazali, ma yata'allaqu bil qalbi wa masa'ihi, sesuatu yang berkaitan dengan hati dan kerjaan-kerjaan hati. Kerjaan-kerjaan hati apa tuh? Amal-amal hati, ikhlas, tawakal, tawadhu', khusyuk, ya, wara, ya. Yang kedua, wa ilmu syariati, ilmu syariat, ya. Kalau kata kita ilmu fikih, ya. Ini 3 wajib kita pelajari. Nah, masing-masing yang 3 itu seapa batasannya?
Wa amma haddu ma yajibu min kulli wa'idin min falladhi yata'ayyanu farduhu min ilmi at-tauhid miqdaru ma ta'rifu bihi usul ad-din. Wa amma haddu ma yajibu, adapun batasan sesuatu yang wajib min kulli wa'idin min dari setiap satu daripadanya, dari setiapnya ya, dari setiap satu daripadanya yang tadi ya, falladhi yata'ayyanu farduhu, maka yang wajib ain min ilmi tauhid, daripada ilmu tauhid, miqdaru ma ta'rifu bihi usuluddin, sekedar sesuatu yang engkau dapat mengenal dengan ilmu tersebut akan dasar-dasar agama ya. Apa tuh? Wa huwa anna laka ilahan aliman, itu bahwa engkau mempunyai Tuhan yang maha mengetahui, qadiran, Tuhan yang maha kuasa, muridan, Tuhan yang maha menghendaki. Kita harus tahu tuh. Hayyan, Tuhan yang maha hidup, mutakalliman, Tuhan yang maha berkata-kata, Allah yang maha berkata-kata, sami'an, yang maha mendengar, basiran, maha ya melihat, wahidan, maha esa, Allah tunggal satu, la syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah, muttasifan bi sifatil kamali, bersifat Allah dengan sifat-sifat kesempurnaan, munazza'an anin nuqsani wazzawali, maha suci Allah daripada sifat kekurangan dan kemusnahan, wadalalatil hudutsati, dan petunjuk-petunjuk yang baru ya, mustahil Allah dari itu, munfaridan bil qidami an kulli muhdatsin, bersendiri Allah dengan dahulunya, an kulli muhdatsin, dari setiap yang baru. Itu ya, dari sisi la ilaha illallahnya. Dan ini Imam Al-Ghazali, beliau adalah salah seorang yang mengembangkan atau mengembalikan ajaran yang diajarkan oleh ya, Imam Asy'ari, Abu Hasan Al-Asy'ari. Beliau yang mengembalikan ajaran-ajaran Imam Asy'ari, walaupun memang pengembalian yani beliau yang mengembalikan sebelumnya ajaran Asy'ari itu ya, banyak ada perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pengikut-pengikut setelahnya. Kemudian di Imam Al-Ghazali beliau kembalikan ajaran-ajaran Imam Asy'ari ya. Di antaranya Imam Asy'ari bahwasanya mengatakan kalau wujud itu adalah ainul mawjud, kemudian pengikut setelahnya tidak, itu adalah ghairul mawjud. Kemudian kalau kata beliau ainul mawjud, kata Imam Ghazali sama seperti apa yang dikatakan oleh Imam Asy'ari. Kemudian ajaran beliau lebih dilengkapkan lagi oleh Syekh Sanusi dalam kitabnya Ummul Bara'in, bahkan lebih sistematis ya, bahkan lebih sistematis, yaitu ada sifat Allah ada 20 yang wajib, mustahil ada 20, kemudian yang jaiz ada 1, sifat Rasul yang wajib ada 4, yang mustahil ada 4, yang jaiz ada 1. Santri udah pada hafal semuanya tuh, udah pada ujian Pak, alhamdulillah udah hafal semua beserta dalil-dalilnya, nakawal akal. Alhamdulillah udah pada hafal semua, siap boleh diuji tuh ya. Iya, alhamdulillah. Ini Imam Sanusi yang mempunyai pelopor ini. Di Indonesia, kitab-kitab yang ada di Indonesia itu kiblatnya ke Imam Sanusi itu. Ada kita kenal di sini, ada kitab ya, Fathul Majid,
Fathul Majid bukan Abdul Wahab, Fathul Majidnya Imam Syekh Nawawi, itu kesana juga tuh. Ada ya kitab apa Kifayatul Gulam, Kifayatul Awam, itu kesana juga sama tuh, semuanya modelnya Imam Sanusi. Ya, ada Nuruz Zalam juga, itu kitab itu karangan Syekh Nawawi, kesana juga sama kitab itu modelnya. Ya, ada apa Dasuki, itu juga sama, beliau yang menyerahkan Ummul Barahin. Ya, Asy-Syarqawi Al-Hudhudi begitu pula sama, kesana juga. Ya. Tijan Darori itu juga kesana juga sama modelnya. Itu di Indonesia tuh kitab-kitab itu kitab yang dikaji. Husnul Hamidiyah itu kitab-kitab tauhid itu dikaji di Indonesia, itu modelnya seperti itu. 50 aqaidul iman yang wajib kita ketahui. Wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu, dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hambanya, wa rasul, dan rasulnya, as-sadiqu fi ma ja'a bihi, yang benar pada apa yang beliau bawa, anillahi ta'ala, dari Allah Ta'ala, wa taqaddasa, ta'ala wa taqaddasa, ini sama dengan anillahi ta'ala wa taqaddasa, anillahi subhanahu wa ta'ala, sama begitu ya. Wa fima warada ala lisanihi min umuril akhirati, dan pada sesuatu yang telah datang atas lisannya Rasulullah SAW daripada perkara-perkara akhirat. Summa masailu fi syairi sunnati, kemudian tentang masalah-masalah pada sekalian sunnah, sekitar sunnah ya, tajibu ma'rifatuha, yang wajib mengenalnya. Wa iyyaka an tabtadi'a fi dinillahi subhanahu wa ta'ala, jauhkan olehmu bahwa engkau berbuat bid'ah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Malam ya'ti bihi kitabun wala atharun, sesuatu yang ya, tidak datang, sesuatu yang tidak datang, yang sesuatu yang kitab ya, Al-Quran dan juga athar tidak datang memberitakannya. Hadis Rasul ataupun kaul sahabat tidak datang menjelaskannya. Fatakunu ma'allahi subhanahu ala a'zami khatarin, maka engkau akan menjadi bersama Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas kekhawatiran yang amat besar. Wa jami'u adillati tauhidi mawjudun asluha fi kitabillahi subhanahu, dan seluruh dalil-dalil tauhid itu terdapatnya, ada dasarnya itu dalam kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad dzakaraha syuyukhuna radhiyallahu anhum, sungguh guru-guru kami telah menyebutkannya radhiyallahu anhum fi kutubihim allati sannafuha fi usulid diyanati, dalam kitab-kitab mereka yang mereka telah susunnya dalam kitab Usuluddin. Wa ala jumlati kullu ma la ta'manu alaka fi jahlihi fa talabu ilmi fardun la yasughu laka tarkuhu. Wa ala jumlati, kesimpulannya, kullu ma la ta'manu alaka, setiap sesuatu yang kau tidak aman akan mendatangkan kebinasaan, fi jahlihi, pada enggak tahunya. Kalau kita enggak tahu kita akan binasa, fa talabu ilmi fardun, maka menuntut ilmunya itu jadi wajib. La yasughu laka tarkuhu, tidak boleh bagi engkau meninggalkannya, enggak boleh kau tinggalkan. Fahadhihi maka inilah penerangan yang benar. Wabillahi taufiq, dan Allah yang memberikan taufik. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Hanya orang-orang pilihan kalau ngaji kitab sampai malam masih tetap tegak ya. Masih tetap semangat. Masya Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa furuduhu, dan fardu-fardunya, fardu-fardu wudu sitatun, ada 6. Ahaduha, pertama, niyatu wudu'in, niat wudu. Nawaitul wudu lillahi ta'ala, niat wudu. Au ada'i fardi wudu'in, atau menunaikan fardu wudu. Jadi caranya apa? Cara niatnya tadi pertama nawaitul wudu boleh, atau nawaitu fardhu wudu'in, nawaitu fardhu wudu'in gitu. Tapi kita biasanya apa? Nawaitu raf'al hadasil asghar. Enggak apa-apa itu ya, jangan dirubah-rubah, ada apa adanya aja. Ini sekedar ilmu saja. Boleh modelnya kayak begini, nawaitul wudu, nawaitu ada fardil wudu juga boleh. Boleh. Au raf'a hadatsin li ghairi daimi hadatsin, atau dia niat nawaitu raf'al hadatsi juga boleh, tapi li ghairi daimi hadatsin, bagi selain orang yang senantiasa berhadas. Kalau orang senantiasa berhadas nggak boleh. Kenapa? Karena orang yang senantiasa berhadas seperti orang apa? Salisil baul ya. Itu dia nggak keangkat tuh hadasnya. Hadasnya nggak keangkat. Jadi nggak bisa dia niat nawaitu raf'al hadas. Hatta fil wudu'il mujaddadi, sehingga pada wudu yang diperbaharui yang kita kenal dengan tajdidul wudu. Orangnya mujaddidul wudu. Itu boleh kita niat nawaitul wudu, nawaitu ada fardil wudu, nawaitu raf'al hadas. Boleh. Awi taharati anhu, atau dia niat nawaitu taharata anil hadasi juga boleh. Awi taharati li nahwi sholati mimma la yubahu illa bil wudu'i, atau dia niat nawaitu taharata lis sholati mimma la yubahu, dari sesuatu yang tidak dibolehkan illa bil wudu, kecuali dengan wudu. Boleh niatnya begitu. Enggak dibolehkan kecuali dengan wudu. Boleh. Baca Quran enggak boleh kecuali pakai wudu baru boleh. Tawaf enggak boleh kita lakukan kecuali dengan wudu, maka boleh kita niatnya nawaitu taharata lis sholati, boleh. Aw istibahati muftaqirin ila wudu'in, atau niat ya membolehkan yang butuh kepada wudu. Kasolati, seperti salat, wa masil mushafi, menyentuh mushaf. Jadi apa? Niatnya nawaitu istibahata muftaqirin ilal wudu. Gitu. Juga boleh begitu. Tapi kita kalau begini ribet ya. Ya, dirubah-rubah. Yang udah ada udah biarin aja, udah ada. Jangan dirubah-rubah, jangan. Ini sekedar ilmu aja bahwa boleh begini. Jadi kita kalau ngeliat orang tuh nggak nyalain orang. Kita kan terkadang begitu, mau nyalain orang mulu. Emang yang berisik tuh apa? Likillatil ilmi, karena sedikit ilmunya jadi berisik. Jadi berisik. Jadi berisik. Kalau ilmunya banyak enggak? Oh ada di sana. Oh ada di sana. Oh itu ada yang berpendapat begitu memang. Oh ada di sana. Dia punya dalil. Oh ada. Diam. Cep, udah. Antum a'maluna walakum a'malukum. Antum daliluna wa ana daliluna. Ya, silakan. Kalau di luar Islam lakum dinukum waliyadin. Itulah orang yang semakin banyak ilmu, tasamuh kita semakin banyak. Semakin toleransi. Iya. Kita tuh kalau yang masih baru begitu emang biasanya. Lihat petinju. Petinju kalau kelas dulu, kelas terbang itu nonjoknya banyak. Gitu ya. Tapi kalau kelas ya apa yang tinggi WB ya, apa yang tinggi? Ya kelas berat. Mike Tyson ya. Itu nonjoknya tuh pelan-pelan dikit-dikit atau sekali pukul jatuh orang.
Begitu pula ya, orang-orang besar itu tenang, orang-orang banyak ilmu itu tenang. Ya, tampangnya nggak banyak ilmu, tapi sesungguhnya orang yang banyak ilmu. Itulah yang baik. Orang yang ilmunya dikit, oh banyak gayanya dah. Banyak gayanya. Kakiraatil Quran ya, wala takfiniyatu istibahati ma yundabu lahul wudu'u. Tidak cukup niat, artinya enggak boleh, enggak cukup, enggak memadai niat membolehkan sesuatu yang disunahkan baginya berwudu. Kakiraatil Qur'ani, seperti baca Al-Qur'an. Jadi niatnya apa? Nawaitu istibahata qiraatil Qur'an. Awil adati, awil hadisi, atau baca hadis. Wa kadkhuli masjidin, dan seperti masuk masjid. Wa ziyadati qabrin, dan masuk kubur. Enggak cukup katanya di dalam kitab ini, enggak cukup, enggak bisa ada. Jadi kalau kita niatnya nawaitu istibahata qiraatil Quran, itu bolehnya buat baca Quran aja. Ya, buat salat enggak boleh, ya. Begitu pula nawaitu istibahata qiraatil hadis, itu begitu sama. Wal aslu fi wujubi niyati, asal pada wajib niat khabaru hadis innamal a'malu binniyati, sesungguhnya segala amal itu dengan niat, mesti dengan niat. Jadi amal itu harus pakai niat, ya, harus pakai niat amal itu. Kenapa? Al farqu an-niyah, ya, farqun bainal ibadah wal adat. Niat itu adalah pembeda antara ibadah dan adat. Jadi yang namanya adat itu enggak pakai niat. Kalau ibadah itu pakai niat, walaupun ada ibadah yang kagak pakai niat. Apa tuh? Azan. Ada enggak azan niatnya? Nawaitu azan lillahi ta'ala, Allahu akbar, Allahu akbar. Enggak ada. Ya. Enggak ada. Cebok, istinja, ada enggak niatnya? Itu bacaan itu mah doa, bukan niat, doa. Jadi ada kecuali paling itu, ya. Wa kadkhuli masjidin ai inna masi'atuha lakamaluha. Innamal a'malu binniyat, ini takdirnya innama anyasnya sihatuha, sahnya amal, la kamaluha, bukan tidak sempurnanya, bukan. Jadi sahnya. Emang biasanya begini, ada kalanya takdirnya sihah, ada kalanya kamal. Kalau kamal berarti sah, kalau ini sihatuha berarti enggak sah kalau dia enggak pakai niat. Wajibu qarnuha, dan wajib menyertai niat inda awwali ghusli juz'in min wajhin, ketika awal basuhan bagian daripada muka. Jadi ketika awal basuhan bagian daripada muka, di situ wajib kita niatin. Ya, umpama kita jatuhkan air di atas kepala ini, maka ketika air jatuh di sini wajib kita niat, wajib kita niat ketika air jatuh di sini. Ya, air jatuh di sini itu kita wajib niat. Nawaitu raf'al hadatsil asghar, itu di mulut, di hati, aku niat mengangkat hadas yang kecil ketika air jatuh di sini. Falau qarana abi asna'ihi kafa, maka jikalau dia sertai niat di tengah-tengahnya, kafa, cukup. Di tengah-tengah, umpama dia niatin di sini, dia kenakan air di hidung dia, kafa, cukup, artinya bisa. Tapi wa wajaba i'adatu ghusli ma sabaqaha, wajib mengulangi basuhan apa yang telah terdahulu. Mana? Di sini. Di sini belum kebasuh, jadi balikin. Begitu. Ya, bersihin lagi, ya. Kembalikan lagi dengan air yang tadi, yang di sini. Bukan
Bisa? Bukan. Nanti jadi ya enggak cukup itu, enggak bisa. Enggak cukup. Jadi ada kemarin yang masih nyambung. Ya, begitu. Wala yakfi qarnu'a bima qablahu haitsu lam yastashib ila ghasl syai'in minhu. Wala yakfi, enggak cukup qarnu'a menyertakan niat bima qablahu dengan apa-apa yang sebelum membasuh muka. Sebelum membasuh muka apa? Cuci tangan, ya istinsyak, ya madmadah ini ya. Itu enggak cukup tuh kita sertai niat di situ. Ya, umpama lagi sertai niat di tangan itu enggak cukup, atau di kekumur itu enggak cukup. Enggak cukupnya ini apa? Haitsulam yastashibha, sekira dia tidak sertai itu niat ila ghasl syai'in minhu, kepada membasuh sesuatu daripada muka. Jadi kalau umpama ini ukurannya tidak cukup. Kalau umpama dia basuh, ya, dia basuh apa yang sebelum muka dan itu mengenai bagian muka, maka itu jadilah itu membasuh muka, namun perbuatan sunnah itu tidak dianggap. Nanti di sini ada solusinya. Lah kan susah. Mau ke kumur pasti kena bibir. Ya, mau masukin hidung pasti kena wilayah muka. Caranya bagaimana? Nanti akan diberikan solusi. Ya. Kalau nggak ngaji nggak tahu nih. Bagaimana caranya? Ya nggak mungkin kan kita membasuh ini muka apa namanya ke kumur nggak kena ini, nggak mungkin, pasti kena ini, nggak mungkin. Nah, nanti kita lihat di sini bagaimana beliau memberikan solusinya di sini. Wa ma qarana huwa awwaluhu, dan apa-apa yang dia barengi, dia sertai akan niat, itulah awalnya. Dia sertai itu basuhan kepada niat, itulah awalnya. Awal basuhan. Kalau kita di sini di muka berarti ini awalnya. Di sini berarti ini awalnya. Di sini ini berarti awalnya. Di sini awalnya. Terserah kita mau yang mana. Tapi yang ya wal mustahab min a'lahu, dari atasnya. Ini yang mustahab, yang sunat dari sini. Kenapa? Ini kebiasaannya. Ya. Linhidaril ma', karena mengalirnya air di sini. Li jarayanil ma' dari sini. Dari atas ke bawah. Walaupun dari bawah ke atas masih boleh, dari samping ke samping masih boleh. Ya, cuma ribet. Ya. Ribet. Ya, kalau gitu umpama basuh muka. Udah habis. Jatuh dulu. Membahas ilmu, ya, ini membahas ilmu la ba'sa. Fatafutu sunnatul madmadati inin ghassala ma'a syai'un minal wajhi ka hamrati syafati ba'da niyati. Fatafutu, maka luput sunnatul madmadati, sunat kekumur. Nah, luput nih sunat kekumur. Ini enggak salah jika terbasuh maha bersama niat tadi, bersama sunat kekumur itu, syai'un oleh sesuatu minal wajhi daripada muka. Gugur tuh sunatnya. Kahumrati syafati, seperti merahnya bibir, ba'da niyati, setelah niat. Ya, setelah niat. Jadi dia niat di situ, dia niat untuk wudu ketika membasuh, ketika kekumur. Niat wudu ketika kekumur, ya, niat wudu ketika kekumur. Ini kekumurnya jadi nggak dapat sunnah. Nah, bagaimana caranya? Kata beliau, fal aula ayufarriqa niyata bi ayyan wiya 'inda kullin min ghaslil kaffaini wal madmadati wal istinsaki sunnatul utu'i thumma fardul utu'i inda ghasl wajhi hatta la tafuta lahu fadilatu istishabi niyati min awalihi wa fadilatul madmadati wal istinsaki ma'an ghisali amrati syafati.
Fal aula, maka yang lebih utama ayufarriqan niyata, dia pisah-pisahkan niat. Caranya bi ayyanwiya, bahwa dia niat inda kullin, ketika setiap min ghaslil kafaini, daripada membasuh dua telapak tangan, wal madmadati, dan ke kumur, wal istinsaki, dan memasukkan air ke dalam hidung, sunnatal wudu'i, sunat wudu. Jadi niatnya apa? Lagi kita membasuh tangan, nawaitu sunnatal wudu. Lagi ke kumur, nawaitu sunnatal wudu. Lagi kita masukkan air ke hidung, nawaitu sunnatal wudu. Kemudian lagi muka gimana? Summa fardal wudu'i inda ghusl wajhi. Kemudian niat fardal wudu ketika membasuh muka. Nawaitu ketika kita membasuh muka, nawaitu fardal wudu'i. Kalau tadi sunnatal wudu'i. Ngerti? Diamalin kalau ngerti mah, ya. Kita mah terkadang kagak diamalin, ya. Jadinya lupa tuh ilmu walaupun sedikit. Ini kan sedikit nih katanya ilmu nih, tapi nggak diamalin, ya. Lupa, ya, lupa, ya. Musibatul ilmi an-nisyan. Musibah ilmu itu adalah lupa. Gara-gara apa? Enggak diamalin. Kalau kita amalin ilmu walaupun sedikit, entar insyaallah di samping ilmu yang kita amalin semakin kokoh ingatan kita, nanti Allah akan berikan kita ilmu yang baru. Ilmu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul, ya, man amila bima alima allamahullahu ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan ilmu apa yang dia udah tahu, maka Allah akan berikan dia apa yang dia belum tahu. Jadi amalin tuh begitu. Kita kan biasanya enggak diamalin gitu ya. Biasa aja tuh, kita nggak pakai niat lagi dah. Ketika kita nggak niat, tadi farkun, ya, an-niyat farkun bainal ibadah wal adat. Jadi kalau kita niat, itulah yang namanya ibadah. Kalau kita nggak niat, itu bukan ibadah. Berarti nggak dapat pahala. Kalau kita di awal nggak pakai niat. Hatta la tafuta lahu fadilatu istihbabi niyati, sehingga tidak luput baginya keutamaan menyertai niat min awali, dari awalnya, itu membasuh tangan, wa fadilatul madmadati, dan keutamaan kekumur, wal istinsyaki, dan istinsak masukkan air ke dalam hidung, itu juga kita dapat tuh pahalanya, fadilahnya. Ma'an ghisali amratis syafati, serta terbasuh merahnya bibir, ya, walaupun terbasuh merahnya bibir, tetap kita dapat pahala sunat. Kenapa? Tadi sudah kita beda-bedakan tuh niatnya, ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.